Banyak yang mikir investasi low risk kayak deposito atau reksadana pasar uang udah pasti aman. Padahal kenyataannya, low risk gak selalu berarti safe. Bisa jadi malah pelan-pelan bikin kita makin miskin. Kok bisa? Pertama, kita samain dulu nih definisi low risk asset. Artinya, investasi dengan risiko rendah karena harga atau nilainya tuh nggak naik turun drastis, bahkan cenderung stabil aja. Jadi secara psikologis, ini bikin kita lebih tenang dan nggak jantungan. Tapi, ini bukan berarti bebas dari risiko. Ada satu risiko besar yang sering nggak kelihatan, risiko inflasi. Inflasi itu apa sih? Sederhananya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Jadi uang 100.000 yang sekarang tuh bisa beli 10 barang misalnya. Mungkin tahun depan cuma bisa beli 8 atau 9 barang. 10 tahun lagi mungkin cuma jadi 3 atau 4 barang. Karena harga-harga barang tuh naik. Atau mungkin jumlah barangnya bisa tetap, tapi kuantitas produknya yang menciut. Kayak Momogi yang viral dulu karena makin kecil ya. Nah sekarang kita coba pakai contoh nyata ya. Misalnya kita taruh 100 juta di deposito bank dengan bunga 3% per tahun. Setelah setahun, uang kita jadi 103 juta ya kan? Ini kelihatan aman dan bertumbuh. Tapi kalau inflasi tahun itu 5%, maka 103 juta hasil nabung di deposito tadi, tahun depan nilainya tuh setara dengan 98 juta tahun ini secara daya beli. Jadi tuh kita secara nggak langsung rugi sekitar 2 juta secara real. Dan harga-harga barang juga naik. Yang tahun ini harganya 100.000, tahun depan bisa jadi 105.000. Daya beli kita jadi berkurang karena barang-barang harganya tuh naik 5%, tapi uang kita di deposito cuma naik 3%. Dan itu bukan cuma di deposito. Reksadana pasar uang juga bisa kena kasus yang sama. Returnnya mungkin sedikit lebih tinggi ya dari deposito, tapi tetap terbatas, sekitar 4-5% per tahun. Kalau inflasi lebih tinggi dari return investasi kita, nilai real uang kita tetap turun. Dan ini kejadiannya setiap tahun, pelan-pelan, tanpa kita sadari. Itu yang aku sebut bikin kita miskin pelan-pelan. Jadi pertanyaannya, apakah investasi di deposito atau RDPU itu beneran aman? Aman dari fluktuasi harga, iya, tapi aman dari inflasi belum tentu. Menurutku, tujuan investasi itu bukan cuma menjaga uang kita tetap utuh, tapi menjaga nilai dan daya beli dari uang kita untuk tetap bertahan atau bertumbuh. Maka itu penting untuk melihat risiko secara lebih luas. Buat banyak orang, apalagi yang merasa punya profil konservatif ya, kata risiko tuh udah menakutkan banget, setuju gak sih? Padahal risiko itu nggak harus dihindari 100%, tapi bisa dikelola. Yang penting, kita tahu apa yang kita hadapi dan tetap disesuaikan dengan tujuan keuangan kita. Ini yang disebut diversifikasi sesuai dengan profil risiko. Dan ini penting bahkan buat investor konservatif dan agresif sekalipun. Diversifikasi itu simply bagi uang kita ke berbagai jenis aset dengan risiko dan potensi return yang berbeda. Tujuannya bukan untuk ngejar untung yang gede, tapi untuk nyari kombinasi yang seimbang antara keamanan dan pertumbuhan. Contoh nih ya, kita nabung buat pensiun 20 tahun lagi. Kalau kita taruh semua uangnya di instrumen low risk kayak deposito atau reksadana pasar uang, ya returnnya terbatas banget. Bisa-bisa kita nggak pensiun. Dan 20 tahun itu waktu yang panjang. Kalau uang kita terus kalah sama inflasi tiap tahun, hasil akhir investasi kita bisa jauh dari yang kita harapkan. Dan bahkan bisa jadi nggak cukup buat kebutuhan pensiun kita. Terus muncul pertanyaan, kalau gitu harus ambil risiko dong, Vel? Jawabannya iya, tapi risiko yang terukur dan sesuai dengan tujuan keuangan dan profil risiko kita. Ada 2 strategi yang bisa kita pakai untuk balancing portfolio kita. Yang pertama, stable growth mix. Walaupun kita investor yang sangat konservatif, tetap perlu untuk punya sebagian portfolio kita di aset yang bisa kasih potensi return lebih tinggi untuk ngimbangin inflasi. Misal, kita punya 100 juta dan kita termasuk investor konservatif. Kita bisa alokasiin 70 juta atau 70% di aset yang low risk, misalnya reksadana pasar uang atau SBN retail dengan return sekitar 4-7% per tahun. Terus 30 jutanya atau 30%-nya di aset yang sedikit lebih agresif, kayak reksadana indeks atau saham blue chip
yang target returnnya bisa 8-12% per tahun. Nah, kalau kita hitung gabungannya, hasilnya bisa jadi lebih optimal, dengan total return sekitar 6,2%-an per tahun. Kalau inflasi 5% nih ya, berarti kita masih punya real return sekitar 1,2%. Bandingin kalau kita taruh semuanya 100 juta di deposito ya, dengan bunga 3%. Sementara inflasinya 5% nih, real return-nya kita tuh malah minus 2%. Dan dalam jangka panjang, uang kita bakal makin kecil nilainya. Yang kedua, time horizon. Ini ada hubungannya dengan tujuan keuangan kita. Artinya, kita bakal nyimpan uangnya tuh berapa lama sih sebelum uangnya bakal dipakai. Semakin panjang time horizon kita, berarti semakin besar toleransi kita terhadap fluktuasi di jangka pendek. Jadi bisa banget kita alokasiin asetnya tuh di produk yang risikonya lebih tinggi tapi returnnya lebih gede, misal reksadana indeks atau saham blue chip. Nah nanti ketika uangnya udah makin deket nih perlu dipakai, kita bisa pindahin dari tempat yang high risk ke investasi yang low risk, kayak reksadana pasar uang atau bahkan deposito. Contoh ya, kita punya tujuan beli HP 5 tahun lagi. Ini kan masih termasuk jangka panjang lah ya, jadi boleh ditaruh di aset yang higher risk kayak saham. Nah setelah 4 tahun, berarti kan tahun depan tuh bakal beli HP-nya nih. Kita bisa pindahin uangnya dari saham ke RTPU. Supaya ketika uangnya udah harus dipakai, nilainya nggak lagi turun dan bikin kita rugi. Tapi yang perlu diingat, apapun strateginya, kita nggak perlu kok untuk langsung besar-besaran ambil risiko. Kita bisa mulai dari yang kecil dulu, misal alokasiin 10% aja ke reksadana indeks atau saham. Terus pelajari, rasain, dan evaluasi. Setelah kita udah ngerasa lebih nyaman, kita baru naikin perlahan-lahan ke aset yang lebih berisiko, kayak saham atau kripto, dan alokasinya juga boleh lebih besar. Karena again, tujuan investasi itu bukan cari yang paling aman, bukan juga cari mana yang paling untung, tapi yang paling cocok dan sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan kita. Dan jangan lupa buat review portfolio kamu secara berkala. Cek apakah alokasinya masih sesuai dengan rencana awal dan kondisi sekarang. Mungkin awalnya profil risiko kita tuh konservatif, tapi setelah belajar 2-3 tahun, bisa aja profil risiko kita berubah menjadi moderat atau bahkan agresif. Atau mungkin tujuan keuangan kita berubah, sekarang jadi lebih pendek lagi nih jangka waktunya. Ya berarti kita harus alokasiin ke aset-aset yang lebih defensif. Karena investasi itu proses, bukan sesuatu yang kita putuskan, terus kita tinggal dan nggak lihat lagi untuk selamanya. Ini adalah proses bertumbuh bareng sama kita yang juga selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan juga stage of life kita masing-masing. Jadi buat kamu yang selama ini ngerasa cukup dan aman dengan aset yang low risk, coba tanya deh, apakah returnnya cukup untuk ngalahin inflasi? Kalau jawabannya enggak, mungkin kita perlahan-lahan harus masuk ke aset yang returnnya lebih tinggi. Nggak harus langsung semua dan banyak, bisa perlahan, yang penting kita konsisten dan kita ngerti. Karena dalam dunia investasi, risiko yang kita hindari terlalu keras, karena justru malah jadi risiko yang paling besar. Semoga video ini jadi a kind reminder buat kita semua bahwa strategi investasi yang terbaik itu bukan yang main aman 100%, tapi justru berani ambil langkah yang terukur dan sesuai dengan tujuan kita. Bukan soal milih yang paling aman atau yang paling cuan, tapi milih kombinasi yang paling pas di antara keduanya. Thank you for watching, see you di video lain, dan bye-bye!